kayak gitu. Jadi memang kita sebagai Gen Z cocok banget untuk reksadana ini sebagai permulaan kita masuk ke dunia investasi kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Nah, di sesi podcast kali ini nih kita akan bahas tentang seluk-beluk investasi reksadana. Nah, apalagi sekarang nih BMers, kaum Gen Z khususnya pastinya sudah melek sama yang namanya investasi. Dan seperti kita tahu ya, instrumen investasi reksadana sekarang ini masih jadi primadona ya. Jadi di sesi ini kita sudah langsung menghadirkan narasumbernya dengan Mas Noval Hilmi Livanto selaku Bank Assurance Manager Bank Muamalat Indonesia. Kita akan kupas tuntas nih, tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan Mas Noval ya. Halo, Assalamualaikum Mas Noval. Waalaikumsalam Mbak Erlina, salam kenal. Salam kenal ya, makasih lo sudah hadir. Sama-sama, terima kasih nih atas undangannya juga. Iya, kita akan bahas nih tentang investasi khususnya reksadana, karena sekarang kan udah tahu ya Mas Noval ya, anak-anak Gen Z milenial tuh udah melek investasi dan betul banget. Udah banyak banget ya di luar sana Yes. ya. Khususnya nih reksadana. Kalau ngomongin reksadana pasti udah nggak asing lagi. Betul. Orang tuh pasti tahu reksadana itu salah satu instrumen investasi. Betul banget Mbak Erlina. Oke, kalau gitu boleh kenalan dulu Mas Noval dengan BMers. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal BMers. Perkenalkan, saya Noval Hilmi Livanto. Mungkin tadi koreksi sedikit Mbak. Saya lebih ke product manager untuk investment product. Yes, betul. Jadi insya Allah di Bank Muamalat Indonesia saya diamanahi sebagai investment product manager khususnya untuk handling produk reksadana. Seperti itu BMers. Oke, jadi kita sudah langsung kedatangan narasumbernya yang sudah tahu nih seluk-beluknya. Langsung aja ya Mas Noval ya. Siap, saya mau tanya-tanya, siapa tahu nih pertanyaannya juga nanti bermanfaat buat BMers yang menonton sesi kali ini. Amin, amin. Nah, menurut Mas Noval sendiri, Yes. kenapa sih kita tuh harus berinvestasi sejak dini? Karena kan namanya investasi kan selalu ya digaung-gaungkan. Ayo investasi sejak dini. Emang kalau investasi nanti sejak kalau sudah tua gimana? Nah, gimana nih? Oke. Nah, jadi buat jawab pertanyaan Mbak Erlina nih, saya ada satu quotes yang selalu saya pegang lah untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi memang ada dua waktu terbaik untuk investasi Mbak Erlina. Yang pertama itu hari ini, atau memang 20 tahun lalu, seperti itu. Nah, maksudnya apa? Jadi kan memang esensi dari investasi itu adalah bertumbuh ya Mbak Erlina ya. Jadi memang yang namanya kita bertumbuh, bagaimana kita untuk bisa menjaga konsistensi, untuk menjaga sesuatu untuk bertumbuh dengan sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Contohnya nih, misal kita kayak untuk menumbuhkan tanaman gitu kan, pasti kan memang kita harus menjaga dan merawat saat tanaman itu masih kecil. Kita konsistensi untuk nyiram, kita konsistensi untuk mupuk. Jadi begitu juga dengan investasi nih BMers. Jadi memang karena investasi itu yang terpenting adalah mindset ya Mbak Erlina ya. Gimana kita nggak hanya dari dini sejak waktu aja, tapi juga dari sisi aset nih Mbak Erlina. Jadi kayak sedini mungkin, bukan berarti kayak nunggu nanti-nanti, atau juga bukan berarti kasarnya nunggu kaya dulu deh kayak gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat mindset untuk berinvestasi itu sedini mungkin, karena memang supaya memang kita terbentuk nih untuk konsistensi untuk investasi itu sendiri kayak gitu. Jadi nanti ketika kita dari kecil udah terbiasa untuk investasi, nanti kita ke depannya akan konsisten untuk berinvestasi juga kayak gitu. Oke, jadi bukan berarti nunggu kaya dulu ya. Betul. Karena kan sebenarnya investasi dimulai dari hal kecil, betul sedikit banget. Demi sedikit tadi yang seperti disampaikan Mas Noval, untuk juga agar bisa lebih konsisten ya. Yes. Konsisten itu yang penting nih BMers. Betul. Nah, oke, kita balik ke reksadana nih. Nah, kenapa sih kita harus berinvestasi di instrumen reksadana? Kira-kira keunggulannya apa sih reksadana ini? Oke, keunggulan dari reksadana itu ya Mbak Erlina ya. Jadi itu memang kita balik lagi sedikit nih ke reksadana. Reksadana itu kan secara basic itu adalah instrumen investasi yang mana memang ada pihak nih yang namanya manajer investasi yang akan mengelola dana kita nih kayak gitu. Mungkin kita bisa aja langsung beli saham sendiri atau beli sukuk sendiri kayak gitu. Tapi kan memang apakah kita dalam skala yang memang benar-benar bisa memantau investasi yang kita punya, dalam hal ini apakah saham, apakah nanti obligasi kayak gitu. Yang namanya investasi itu kan yang paling baik adalah yang memang kita benar-benar memantau kayak gitu ya, dalam artian karena memang investasi itu adalah aset yang kita miliki kayak gitu kan. Kalau misal kita beli saham sendiri nih dalam skala kita mungkin kan,
mungkin kan kita harus terus mantau indeks kayak gitu kan, atau memang harga di market seperti apa kayak gitu kan. Nah, tapi apakah dengan skala kita benar-benar bisa memantau itu seperti itu kan. Nah, tapi di dalam reksadana ini, karena memang konsep dari reksadana itu adalah penghimpunan dana untuk nanti dialokasikan ke dalam aset portofolio tertentu. Jadi memang salah satu poin dari reksadana itu adalah ada pihak yang memang skalanya dan juga capability-nya memang itu lebih capable untuk bisa mengelola dana kita kayak gitu. Jadi kan konsep dari reksadana adalah ada pihak yang menghimpun dana untuk kemudian mengalokasikannya ke dalam aset-aset portofolio tertentu kayak gitu. Jadi ya keunggulan adalah memang ada pihak yang memang ahlinya, expertise-nya untuk bisa mengelola dana kita kayak gitu, Mbak Erlina. Oke, jadi reksadana itu istilahnya kita tidak melakukan sendiri ya. Yes, betul. Jadi ada yang expert tadi, jadi kita bisa dibantu kira-kira baiknya seperti apa gitu ya. Betul. Cocok nggak sih ini buat kalangan Gen Z maupun milenial nih? Oke, jadi kalau memang pertanyaannya cocok nggak sih buat Gen Z atau milenial kayak gitu, jawabannya itu adalah cocok banget. Karena apa? Karena kan memang Gen Z itu atau milenial itu kan kalau kata Bang Haji Roma kan darah muda ya Mbak Dina. Jadi itu memang kadang-kadang tuh menggebu-gebu lah kayak gitu. Sometimes apalagi yang terakhir corona gitu kan, pada FOMO semua tuh, pada pengen ikut-ikutan lah saham dan lain-lain, tanpa mereka belum mempelajari lebih jauh kayak gitu kan. Jadi memang sometimes ya investasi ini adalah aktivitas yang berisiko seperti itu kan Mbak Dina ya. Nah, dalam reksadana ini memang reksadana salah satu poinnya itu adalah salah satu instrumen investasi yang cocok untuk pemula. Kenapa? Karena memang dari sisi esensi produk, reksadana itu terbagi ke beberapa pilihan kayak gitu Mbak Lina. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang nanti campuran atau ada yang saham. Mungkin untuk penjelasan ini saya bisa menganalogikannya reksadana itu adalah seperti rujak Mbak Erlina kayak gitu. Jadi ada yang dong rujak. Iya betul banget, karena tuh ini cocok banget dengan rujak kayak gitu kan. Rujak itu ada yang nggak pedes, ada yang sedang, ada yang pedes kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kenapa reksadana ini cocok buat Gen Z? Karena memang dari sisi produk kita sudah mengklasifikasikan tuh kayak gitu. Ada yang memang produk yang cocok banget untuk pemula, yang memang nggak mau resikonya gede lah kayak gitu, tapi pengen nikmatin rasanya investasi nih, nikmatin investasi tapi nggak mau kena resiko yang gede. Itu ada pasar uang kayak gitu. Ada juga nanti nggak apa-apa deh kena resiko dikit, tapi nanti jangka panjang bisa mendapatkan return yang optimal. Itu ada juga pendapatan tetap. Jadi memang untuk Gen Z ini bisa lebih cocok karena memang ada pihak manajer investasi tadi nih Mbak Erlina, yang memang dia benar-benar memantau nih. Jadi kalau di pihak manajer investasi itu benar-benar ada orang yang mantauin saham, ada yang mantauin obligasi, ada yang mantauin misalnya rate deposit kayak gitu. Jadi memang kita sebagai Gen Z cocok banget untuk reksadana ini sebagai permulaan kita masuk ke dunia investasi kayak gitu Mbak Erlina. Jadi secara resiko juga bisa diperhitungkan mana yang paling sesuai ya. Betul banget. Terus karena Gen Z atau milenial itu istilahnya kaum-kaum yang nggak mau ribet ya. Betul Jadi banget. dengan adanya pihak expertise tadi membantu. Jadi kita investasi bisa duduk santai, tapi dana yang kita investasikan tuh bisa dikelola dengan expertise tadi ya. Oke. Jadi cocok banget nih ya reksadana. Oke nih, terus menurut Mas Noval sendiri ini gimana sih reksadana itu memberikan keuntungan bagi pemiliknya gitu? Mungkin alurnya seperti apa, keuntungan yang didapat dari reksadana itu bagaimana gitu? Oke, jadi kalau pertanyaannya bagaimana reksadana itu mengenerate keuntungan atau menghasilkan keuntungan ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu sedikit lagi kita mundur nih ke pengertian dulu reksadana ya kan. Karena kan memang reksadana itu pada dasarnya adalah sebuah portofolio investasi yang berisikan aset-aset yang sudah dipilih oleh manajer investasi kayak gitu. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau misalnya reksadana itu cocok banget buat dianalogikan dengan rujak. Rujak itu kan adalah kumpulan buah-buahan ya, sementara buah-buahan itu isinya ada bengkoang, ada nanas, ada pepaya kayak gitu. Begitu juga dengan reksadana. Reksadana itu adalah rujak yang memang memiliki aset-aset investasi di dalamnya. Ada nanti saham, ada nanti obligasi, atau nanti ada juga surat-surat berharga lainnya kayak gitu kan. Nah,
Jadi memang karena memang di reksadana itu mengandung aset investasi seperti tadi, itulah nanti yang akan mencerminkan atau memberikan keuntungan bagi atau nanti risiko bagi pemegang reksadana seperti itu. Kalau memang reksadana pendapatan tetap, itu aset yang dikelola itu adalah obligasi. Nah, ketika harga obligasi di market turun karena memang suatu hal, itu maka memang itu nanti harga dari reksadana itu adalah turun kayak gitu. Tapi ketika di market harga obligasinya naik, dan ketika kita membeli dulu saat awal adalah harganya di bawah harga market saat ini, tentunya itu akan bisa memberikan keuntungan kayak gitu. Simpelnya, investasi itu kan kebagi dua ya, ada yang akumulatif, ada yang juga generatif. Kalau reksadana ini tuh masuknya ke dalam akumulatif seperti itu. Jadi memang bagaimana aset investasi reksadana ini bisa secara akumulasi memberikan kenaikan nilai dari aset yang kita pegang kayak gitu. Beda mungkin dengan investasi yang generatif yang memang benar-benar bisa mengenerate keuntungan. Contohnya ada kayak bisnis, ada kayak properti yang disewakan atau memang surat berharga negara seperti sukuk kayak gitu kan. Itu dia bisa memberikan return setiap bulannya. Tapi kalau reksadana adalah investasi yang bersifat akumulatif yang memang bisa meningkatkan nilainya dari hari ke hari secara memang optimal, nanti yang itu akan memberikan keuntungan bagi pemegangnya. Seperti itu, Mbak Erlina. Jadi kembali lagi ke portfolio resiko masing-masing ya, Mas Noval ya. Betul banget. Nah, kalau gitu menurut Mas Noval sendiri nih, mungkin ada saran untuk BMers yang seperti tadi kita bahas, Gen Z maupun milenial yang mau membuka reksadana nih, mungkin tips and triknya, kemudian saran-saran awal memulainya seperti apa, karena kan tadi cocok untuk pemula ya. Jadi bisa dikasih nih saran-sarannya buat BMers. Jadi saran pertama dan paling utama buat BMers nih yang mau terjun ke dunia reksadana secara khusus atau investasi secara umum, yang pertama itu adalah pastinya set the goals kayak gitu. Karena memang tujuan dari reksadana itu bukanlah menjadi kaya, tapi tujuan dari reksadana adalah bagaimana kita bisa mencapai goals keuangan kita kayak gitu. Jadi yang pertama adalah tentukan goalsnya nih, karena memang reksadana itu juga sesuai dengan goals yang dipilih dalam artian jangka waktu kayak gitu. Mungkin tujuan kita buat misalnya udah berkeluarga, buat anak masuk SD kayak gitu kan. Itu kan mungkin dari lahir ke masuk SD mungkin kan sekitar berapa tahun ya, beda 10 tahun mungkin ya. Nah, itu mungkin cocok untuk reksadana saham seperti itu karena memang long term kayak gitu. Atau memang untuk liburan nih 2 tahun lagi pengen deh liburan ke Korea gitu misalnya. Nah, itu cocok dengan reksadana pasar uang kayak gitu kan. Atau memang kita misalnya mau merit sama pasangan kita, jangka waktunya 5 tahun lagi deh kayak gitu misalnya kan udah komit. Nah, itu cocok dengan reksadana pendapatan tetap. Jadi memang tips and triknya adalah tentukan goalsnya kayak gitu supaya memang kita bisa menyesuaikan produk apa yang akan kita ambil kayak gitu. Jadi memang analoginya seperti itu. Jadi memang jangan sampai kita beli reksadana biar pengen kaya, biar pengen cuan kayak gitu kan. Itu kan jadi mindsetnya dulu ya. Betul, mindsetnya mau apa itu dulu dia. nih, bukan berarti seperti tadi Mas Nova bilang mau cepet-cepet kaya. Iya. Kaya terus gitu. kemana nanti? Betul, gitu ya? betul. Betul. Jadi kayak biar cepet kaya kan nggak jelas kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kan kita tahu tujuan adalah supaya kita tahu cara tercepat untuk mencapai tujuan itu kan, Mbak Rina ya. Gitu. Tujuannya apa yang spesifik dan jangka waktunya tuh bisa kita tentukan gitu ya, Mas Noval betul ya. Banget. Menarik ya. Jadi ini Gen Z maupun milenial sudah bisa nih kalau pemula atau baru mau terjun ke dunia investasi nih reksadana bisa dipilih ya. Betul nah, kira-kira kalau di Bank Muamalah sendiri ada nggak sih produk reksadana yang bisa dipilih nih sama BMers? Oke. Tentunya ada banget nih Mbak Erlina, dan salah satu keunggulan dari produk reksadana yang ada di Bank Muamalat itu adalah kita benar-benar bisa registrasi dan juga transaksinya via online nih Mbak Erlina. Jadi memang apalagi tadi kalau dikaitin dengan Gen Z atau milenial kan yang mereka tuh suka kaum rebahan kan kayak gitu. Betul. Mungkin kan dulu tuh kita kayak investasi tuh kayak agak cukup sulit gitu ya. Mungkin apakah harus ke bank atau mungkin kita harus beli sesuatunya, belinya di mana sih? Beli sukuk itu di mana? Beli obligasi di mana? Mungkin kan itu agak ribet ya. Kalau memang untuk khusus Gen Z ini, kita benar-benar bisa pakai genggaman, pakai handphone, atau desktop, atau iPad, atau gadget apapun, itu benar-benar kita bisa registrasi dan juga kita langsung melakukan transaksi di situ. Dan untuk produknya juga memang saat ini kita memang baru ada reksadana pasar uang dan pendapatan tetap kayak gitu. Tapi memang kita masih cek the water nih, tes the water nih, apakah memang nanti ke depannya akan buka campuran dan saham. Tapi pastinya ke depannya kita akan buka seluruh produk seperti itu.
Oke, jadi bisa dibuka lewat online ya? Betul, online. Oke, di Bank Muamalat sendiri kita juga punya ya, untuk online bisa lewat mobile banking, Yes, betul. Muamalat Din. Yes. Jadi ayo dong nih para Gen Z dan milenial yang mau investasi dari sekarang bisa pilih reksadana yang ada di Bank Muamalat ya Mas Yes, Noval ya. betul banget, Menarik Mbak banget Rina. nih pembahasan hari ini ya tentang reksadana, karena ya di luar sana sudah banyak yang melek investasi. Betul. Jadi yuk dari sekarang mulai hari ini atau 20 tahun yang lalu. Betul. Istilahnya seperti itu ya. Semakin cepat semakin Semakin baik cepat, lah semakin kayak baik. gitu. Oke deh. Ada tambahan lagi mungkin Mas Noval? Oke, Mengenai jadi reksadana. memang reksadana ini balik lagi jangan lewatkan memang kesempatan untuk bisa menikmati investasi. Bahkan reksadana di Bank Muamalat itu mulai dari Rp10.000 aja udah bisa terjangkau merasakan ya. investasi kayak gitu kan. Oke. Jadi mungkin dulu tuh kayak investasi tuh kayak ilmu langit lah, atau memang butuh budget Harus punya banyak modal Betul dulu ya. banget. Bahkan tuh Oke. millennials itu kadang ada suka bikin meme-meme gitu kan. Intinya tuh kayak cara pertama untuk bisa mengatur uang adalah ada dulu uangnya kayak gitu kan. Itu kayak iya, mindset kayak gitu jangan di inilah, jangan dipegang kayak gitu kan. Karena memang sayang banget dengan reksadana ini kita tuh sudah bisa merasakan keuntungan dari investasi dan juga tentunya adalah membuat mindset. Karena kan milenial dan Gen Z nih jangan sampai lah terlena sama yang Betul, konsumtif dan lain-lain. konsumtif. Seenggaknya adil lah kayak gitu, Iya, seimbang betul. gitu. Apalagi mulainya dari 10.000. Betul, Rp10.000 tuh udah benar-benar bisa merasakan fasilitas dari investasi itu sendiri kayak Betul. gitu. Beli kopi kekinian aja 20.000 ya. Betul Ini banget. 10.000 udah bisa Yes, investasi. betul Jadi banget. lebih baik dialokasikan ke Yes. investasi Yes, seperti itu. seperti Oke, terima kasih banyak Mas Noval. Sama-sama Mbak Rina. Sudah hadir. Mungkin nanti bisa isi sesi selanjutnya ya. Siap Mbak Rina. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Biamers yang sudah menonton sesi podcast kali ini. Saya Erlina pamit dan juga Saya Noval Hilmi Livanto. oke, kita pamit dari sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.